Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dulu pendengar. Kali ini dialog hikmah Ramadan dengan judul Fikih Puasa. Masih bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Setiawan, SAMH, di kesempatan sore hari ini. Dan dulur, di studio sudah hadir ya Ustadz Muhammad Setiawan yang akan memberikan tausiah kajian pada sore hari ini. Kita langsung saja menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik walaupun. Ya, Ustaz, di sore hari ini hari yang ke-14 ya. Ya benar walaupun. Dan kita masuk di kajian mengenai fikih puasa. Iya benar. Fikih puasa mungkin banyak yang akan dijelaskan. Silakan Ustaz, nanti kita akan tanya jawab. Kita buka line telepon di 0711351656. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du, para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Perumpat, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini baik melalui channel radio maupun channel RRI Digital maupun akun sosial media baik YouTube, baik Facebook, Instagram dan TikTok dan lain sebagainya yang menyaksikan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini di hari Jumat di tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 14 Maret 2025 Miladiah, di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, di waktu yang penuh dengan kemuliaan ini, di waktu menjelang berbuka, di bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan Ramadan, kita dapat kembali bermuajahah melalui jaringan channel ini dalam rangka kita mengikuti program yang diadakan oleh RRI Perumpat, yakni Hikmah Ramadan, yang alhamdulillah kami diamanahi untuk mengampuh dari program ini sebagai narasumber. Dan pada petang ini kita mengambil tema yang saat ini kita jalankan selama sebulan ini, yakni tentang fikih puasa. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita curahkan kepada para keluarganya beliau, para sahabatnya beliau, para umat beliau, dan orang-orang yang istiqomah ada di jalan beliau. Dan semoga dengan kita membaca salawat kepada beliau kage di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita sallallahu alaihi wasallam kage memberikan syafaatul uzma atau syafaat yang paling agung kepada kita, di samping adanya syafaat yang lain. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang insyaallah senantiasa dan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fikih puasa. Fikih artinya sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan, ini akan kita ulas kembali, adalah turunan daripada syariah. Jadi syariah itu ialah rukun Islam dan beberapa hal-hal yang sunnah lainnya. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, umrah, infak, sedekah dan lain sebagainya itu adalah syariah yang ada termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Fikih itu adalah turunan daripada itu, yakni cara melaksanakan syariah itu sendiri. Atau kalau dalam bahasanya, secara bahasa fikih itu memahamkan. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu fikih ibadah, yang subnya lagi yaitu fikih puasa. Nah,
Fikih itu yaitu disadur dari Al-Quran dan Al-Hadis dan ijtihadnya para ulama. Jadi fikih itu misal fikih puasa. Cak mano syaratnya, apa be rukunnya, apa be yang batalnya, apa be yang sunat. Tato cak ronya cak mano, awal akhirnya cak mano, prosesnya mak mano, prosedurnya mano. Nah itu fikih. Nah yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang fikih puasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-183 yang sangat familiar kita dengar dari para da'i kita, para mubaligh kita selama bulan suci Ramadan ini banyak membawakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara literally ayat ini bermakna wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah taala mengatakan kalimat siam. Dalam mufrad yang lain dikatakan saum. Di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan terjemahan puasa. Puaso yung Palembang. Lalu dari mana? Dari mana maksudnya asal terjemahan ini bisa muncul? Artinya secara bahasa dulu akan kita kupas dan secara historisnya dulu. Saum itu merupakan ibadah yang sudah ada sejak zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam dan disempurnakan syariatnya di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa itu yang disyariatkan. Nah, kalau syariat itu asalnya dari fi'il amr dalam ayat itu. Fi'il amr itu perintah. Kalau perintah itu kata ulama wajib. Jadi diwajibkan kepada umatnya Nabi SAW, ya ini sepanjang bulan suci Ramadan. Sebelum Nabi SAW, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, seluruhnya juga pernah disyariatkan berpuasa ini. Saum ini. Kita tahu umat Yahudi, umatnya Nabi Musa, Bani Israel itu, setiap tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura, mereka puasa. Nah, dan mereka nyebutnya hari raya karena mereka memperingati tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, mereka nyebutnya hari raya Kipur. Nah, di hari raya Kipur itu orang Yahudi itu puasa. Nah, maka ketika kata Nabi SAW, harusnya umat kita lah yang lebih berhak untuk berpuasa itu. Maka tanggal 10 itu Nabi berpuasa, dan untuk membedakannya dengan umat Yahudi, Nabi juga puasa di tanggal 9. Jadi di hari 9 dan di hari 10. Nah itu. Jadi artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu juga sudah berpuasa. Lalu kita sudah saum ya. Nah ketika kita bicara puasa, maka puasa ini berasal dari bahasa lokal kita Nusantara, yakni bahasa Sangsekerta, yaitu upawasa. Maka di bahasa Indonesia kan disebut puasa. Apa upawasa itu? Menahan diri dari makan minum dan kegiatan-kegiatan yang membatalkan. Nah ini upawasa ini merupakan ajaran daripada kepercayaan asli masyarakat Nusantara kala itu. Jadi Hindu-Buddha itu merupakan agama yang dianut oleh elit kerajaan-kerajaan di Nusantara. Adapun masyarakatnya, dominasinya pada waktu itu beraliran kepercayaannya namanya Kapitayan. Nah masyarakat Kapitayan itu sudah melakukan menahan dari pagi ke petang itu dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan. Mereka nyebutnya upawasa. Nah jadi dari ajaran itulah maka ngapo Islam itu lebih mudah masuk ke dibawa oleh Songo ke Indonesia itu karena memang secara syariatnya ada kemiripan-kemiripan tertentu antara ajaran Kapitayan dengan agama Islam. Nah sehingga dalam agama Islam kata saum itu oleh Kementerian Agama diterjemahkan menjadi puasa, yaitu ada kemiripan dengan syariatnya upawasanya kaum Kapitayan sebelum Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183 tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya
kalau kita ngaku beriman kepada Allah, kita wajib berpuasa. Nah, sebagaimana yang diwajibkan atas orang sebelum kamu. Nah, jadi memang benar puasa itu sejarah artinya Al-Qur'an membenarkan sejarah yang ada bahwasanya umat sebelum Islam datang, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah melakukan syariat puasa dan Nabi itu menyempurnakan dan mempakemkan kembali syariat puasa itu tadi. Nah, lalu ketika kita bicara puasa, nah ada puasa yang sifatnya wajib dalam syariat Islam, ada yang sifatnya sunnah. Puasa yang sifatnya sunnah, puasa Senin Kemis, puasa sunnah Syawal, puasa Tarwiyah, puasa Arafah, dan puasa-puasa sunat yang lain. Ada juga puasa yang sifatnya wajib. Kalau tadi sunnah ya, nah sifatnya wajib. Puasa yang sifatnya wajib ini pada hakikatnya cuma siko, yakni puasa yang saat ini kita ada di dalamnya, puasa bulan suci Ramadan. Tapi secara global ada 3 puasa yang wajib dan bisa menjadi wajib bagi kita. Pertama, puasa bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa untuk mengkodok dari tinggalnya puasa bulan suci Ramadan. Misal kita orang lanang tinggal karena sakit atau karena perjalanan, maka kita wajib kodok kayak sudah lebaran kan. Nah, atau bagi yang betina yang kena halangan, nah itu juga tetap wajib kodok. Nah, ini puasa wajib. Jadi turun dari puasa Ramadan. Nah, yang ketiga ini agak berbeda. Puasa yang wajib itu ya ini puasa yang dinazarkan, puasa nazar. Apa contohnya? Misal contoh, si A, budak ini tadi, begitu dia ngomong kalau dia tamat kuliah lulus tahun ini, skripsinya lancar, dia lulus, sidang, yudisium dan wisuda tahun itu juga, dia berniat bernazar puasa sebulan penuh. Nah, puasa yang diniatkannya nazar sebulan penuh itu, yang asalnya sebelumnya sunnah, berubah menjadi wajib hukumnya untuk dia, karena dia dinazarkannya. Nah, itu puasa wajib. Nah, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal syariat atau soal fikih, tentu ada sesuatu yang disebut sebagai syarat, rukun, sunat dan hal-hal yang membatalkannya. Nah, lalu ketika kita bicara syarat dan rukun, nah segala hal ini ada syarat dan rukun. Zakat ada syarat dan rukun, salat ada syarat dan rukun, puasa ada syarat dan rukun, nikah ada syarat dan rukun. Seluruh ibadat itu ada syarat dan rukunnya, baik wajib maupun sunnah. Apa? Nah, caknya ada telepon, udah lah. Kita angkat ya, Iya. untuk panel-panel pengen betakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cita apa kabarnya? Alhamdulillah. Tiatu di Cita, langsung betakan dengan Ustaz. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhnya? Ini Pak, itu kan kita nanya tentang puasa kan. Ya. Puasa ini kan kalau cewek ini kan pasti ada halangannya kan, Ya. tinggalan. Hmm. Nah, kalau dibayar, ada yang ngomong tuh dibayar pakai fidyah, juga dibayar dengan puasa. Apa dibayar dua-duanya, apa cukup dengan puasa bayar? Itu beda pertanyaannya. Oh iya, siap. Makasih aja pertanyaannya. Terima kasih Cita, terima kasih Cita. Ada ngerti Pak Ustaz? Ya, nggak ngerti. Ya. Jadi cewek karena dia halangan atau head, maka dia tidak puasa dan puasanya itu juga harus diqadha. Apakah cukup dengan membayar fidyah atau cukup dengan mengqadha atau mana? Nah, sekarang kita jelaskan dulu karena pertanyaan ini sudah nyerempet ke sana. Kita akan jelaskan dulu soal meninggalkan puasa. Kasus pertama, meninggalkan puasa bagi cewek yang halangan atau wong biasa yang sakitnya cuma sekedar biasa, demam, pilek, flu, dan itu dia ninggal ke puasa, dan wong yang mungkin dia dengan sengaja ninggal puasa tapi badan sehat walafiat, jawabannya sudah lebaran tetap wajib qadha. Karena ngapa? Karena sudah lebaran dia masih mampu untuk melakukan puasa. Itu kategori yang pertama. Mayar fidyah boleh tidak Pak Ustadz? Boleh, tapi tetap kewajibannya qadha tidak luntur. Kasus yang kedua,
ada wak-wak lah sepo lah tuo gak leo lah terkapar di pucuk tempat tidur. Dia juga kena sakit yang lama, sakit yang sudah ngapar bae. Ketika habis puasa itu dak memungkinkan lagi kalau Jung Palembang dak kenado lagi dia pacak puasa. Dak kuawo. Dak kuawo, wadalai. Nah, kasus yang kedua ini dia wajib bayar fidyah bae. Tidak karena dak do pacak lagi puasa. Yang tua renta lah. Iya, yang tua renta. Iya. Atau dia walaupun masih muda adalah dia kena penyakit yang sepanjang waktu dia dak pacak lagi puasa. Iya. Terkapar Iya. dan sebagainya. Nah, itu wajib bayar fidyah, tidak wajib puasa. Karena udah baca emang. Iya. Nah, lalu yang ketiga yakni uang yang dia apa namanya itu sebenarnya mirip yang pertama ya jatuhnya. Mirip yang sama gitu. Yang pertama tadi wajib qadha sunat fidyah. Yang kedua tadi tidak wajib qadha dan diwajibkan fidyah. Ya benar dua berarti anu statusnya. Ya. Jadi yang pertama tadi yakni dia wajib qadha karena dia masih mampu. Misal wong hamil dan sebagainya tadi, wong men, wong sakit yang tidak terlalu parah, tapi dia sunat bayar fidyah. Yang kedua, dia tidak wajib qadha tapi dia wajib bayar fidyah karena dia misal wong yang sudah tua renta atau dia sudah sakit berkepanjangan. Nah, ya dua itulah. Jadi fidyah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, tapi kalau apa namanya itu qadha itu bisa jadi wajib dan juga bisa tidak wajib, bukannya sunnah tapi tidak wajib karena dia bisa melaksanakannya. Nah, itu yang mungkin adalah. Kita terima lagi telepon. Iya, lanjut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cek. Iya, Mang Ojo diatur Mang Ojo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh di Manguju. Ustaz namanya, Ustaz. Aku ni lupa apa ada dengan hari tasik apa masik. Oh, tasyrik. Ya. Nah, hari tasik tu hari yang mak mano, Ustaz. Mak mano dengan puasanya misal apa tak boleh, apa itu paling bagus hari tasik puasa. Berapa hari jalan aku lupa tu, Ustaz. Ya. Pernah dengar juga. Tolong jelaskan saya. Oh iya, siap. Ya. Maklumlah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Mak. Ya, makasih Mang Ujo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari tasyrik itu adalah hari raya nyemur daging, Cek, di Mekah tuh. Jadi di tanggal kita kan lebaran tanggal 10 Zulhijjah. Lebaran haji ya. Nah, 10 Zulhijjah itu kan hari rayanya Meleh. Nah, wong di Arab itu ada kebiasaan tanggal 11, 12, 13 itu hari raya tasyrik nyebutnya, hari raya nyemur daging, ngering daging. Tuh dulu. Ya mereka tuh kan ada Raya. apa istilah itu kalau cak kita kan di Indonesia nih cak kalau kita kan kita orang Palembang kan banyak iwak Sali. Nah, bikin pekasem itu bikin sali itu Oh, iya. Nah, di endap game itu Nah, di sana tuh daging tuh juga cak itu cak orang Arab tuh. Di fermentasi. Ada yang difermentasi, ada yang dikering ke dia kan, ada yang di ini kan itu nah iya. diawet lah Dan itu kakek digunakan untuk hari H. Dan itu digunakan untuk bukan untuk hari H, untuk makan ke depannya selama Jadi beberapa waktu. Hari tasyrik itu pacak kata tradisi ya di Arab. Iya, tradisi di Arab. Tapi itu dipakem oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hari tasyrik itu diharamkan untuk berpuasa. Karena mereka nyebutnya hari raya dan apa namanya itu, maka di syariat kita haram untuk puasa di hari itu karena itu masih dianggap hari raya. Hari ketiga. Jadi tanggal 10 hari rayanya Tanggal 11, 12, 13, 4 hari yang kita haram puasa tuh. Di bulan haji itu kayak gitu. Bulan haji. Nah, jadi hari raya tasyriknya itu tanggal 11, 12, 13, 3 hari. Nah, tanggal 10-nya memang kita hari lebaran kan. Jadi ada 4 hari yang kita wajib haram untuk berpuasa. 10, 11, 12, 13. Tanggal 14-nya sudah boleh sebagaimana biasa. Nah, itu mengujuk mengenai hari tasyrik ya. Hari raya tasyrik tadi kan. Oke. Silakan kembali. Nah, kita lanjutkan dulu Pak Dole. Nah, lalu apa bedanya antara syarat dengan rukun dalam beribadat itu? Kalau syarat itu item-itemnya itu harus sudah ada sebelum pelaksanaan, Pak Dole. Nah, contoh syarat puasa. Apa? Uangnya Islam. Lah kita memang sudah Islam selama ini kan. Yang kedua, baligh. Artinya dia sudah masuk umur. Yang ketiga, berakal sehat. Kalau uang itu kalau Palembang ada gangguan mental atau disabilitas dalam hal mental jiwa, maka dia tidak tergolong dari golongan yang ini. Nah, lalu yang keempat, kuat berpuasa, artinya mampu. Tidak ada kata sakit, tidak ada kata ini itu dan sebagainya. Nah, itu syarat. Nah, syaratnya lah siap kita tadi kan.
Nah, barulah kita masuk ke rukun. Nah, begitu kita melaksanakan puasa atau melaksanakan ibadatnya itulah baru masuk yang disebut dengan rukun. Nah, rukun puasa itu apa? Ada dua. Pertama niat. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i niat itu tiap malam waktu sahur atau sebelumnya Nah, waktu malamnya. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Maliki baca digabung niat. Iyalah di malam pertama baca berniat galau-galau untuk sebulan penuh. Nah, jadi kalau misal kita lupa berniat, baca sudah tercover di dalam mazhabnya Imam Maliki tadi, kita sudah niat puasa di awal. Maka kalau tarawih pertama itu niatlah dua. Pertama, ya Allah, aku niat puasa tahun ini fardu karena Allah Subhanahu wa taala dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, ya Allah, aku bertaklid kepada Imam Malik juga, aku berniat puasa sebulan penuh tahun ini karena Allah taala. Itu niatnya. Niat pakai bahasa Indonesia kan. Kalau niat bahasa Arabnya nama itu tadi. Nah, itu niat rukun puasa. Yang kedua, pelaksanaan puasa itu dewek setelah niat apa dia? Yaitu menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, mulai dari terbitnya fajar shadiq, artinya dari subuh, sampai terbenamnya matahari sampai ke maghrib. Nah, jadi segala yang membatalkan puasa itulah ditahan, wabil khusus makan dan minum, dari mulai fajar shadiq sampai ke maghrib. Nah, lalu ketika kita bicara apa yang membatalkan puasa, nah, maka hal-hal yang membatalkan puasa dalam mazhab Imam Syafi'i yang kami kupas ini dalam kajian mazhab Imam Syafi'i. Nah, mungkin kakek kalau ada perbedaan, mungkin ada pernah terdengar guru kita, ustadz kita yang lain menjelaskan agak lain, mungkin dia dalam kacamata mazhab yang lain. Karena kami juga tidak mendalami mazhab yang lain kan. Nah, lalu hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 6 macam. Kakek turunan-turunannya atau sub-sub ke bawahnya bisa dijabarkan DWB. Pertama, makan dan minum dengan sengaja adalah. Makan minum. Lah tahu hari puasa, hari jam 8 itu dia negok sikup. Ceto itu. Itu ceto dengan sengaja. Kalau tidak sengaja Pak Ustadz, balik lagi ke hukum peke. Peke itu elastisitas. Peke itu dinamis kan. Nah, kalau tidak sengaja, tidak sengaja dan tidak tahu. Dikiranya sendok itu bersih, ada tiup-tiupnya rupanya melanting itu debu-debu sagon di sendok itu. Itu makanlah rupanya ngapa manis-manis ini. Nah, tidak sengaja tidak kati masalah. Lalu yang kedua, muntah dengan sengaja. Ngosok gigi pagi-pagi. Jadi ngosok gigi bulan puasa itu kati masalah, jamaah ini muliakan ya Allah. Sepanjang kita puasa ngosok gigi, tidak termakan odol. Asalkan jangan barang itu ada yang kira-kira terasa tertegok banyunya itu Odol masuk sekuku. Nah itu tinggal yang bisa nimbang itu kehati-hatian kita, artinya kita dewek kan. Nah, lagi ngosok gigi siang bolong, digosok-gosok ke lidah waduh. Nah, gosok-gosok ke lidah kita ini kan sensitif. Ada saraf motorik sensorik uji dalam biologi itu kan. Nah, airnya datang ke tenggorokan mual, dak katik masuk idak deh tuh. Tapi datang ke tenggorokan mual rupanya barang di dalam pas sahuran tadi metu kalau. Pecel lele ini tadi. Iya. Nah, temetu muntah dengan disengaja. Atau gosok gigi tercolok gitu. Iya, tercolok. Tercolok sengaja. Nah, tapi kalau tidak sengaja Pak Ustadz, rupanya aduh cak-cak meliling pening-pening kepala ada maki obat minyak masuk angin, sudahlah segala minyak dari pakai tadi. Temuntah. Tidak sengaja. Memang masuk angin tidak sengaja. Jawabannya tidak batalkan karena dia tidak sengaja. Kalau yang ngambil kemarin yang nyidam mau ngambil muntah itu. Nah, kalau itu memang dia sudah disebabkan dia ada muntahnya itu biasanya memang dia bukan sekali itu adalah bisa berkali-kali, tapi walaupun dia sekali juga karena dia kadang mengeluarkan dia. Iya, karena dia itu muntahnya itu muntah disengaja karena dia ada sebab sebab ngidam tadi muntahnya itu sebab ngidam tadi karena kondisinya lagi kayak itu kan bawaan mual iya maka dianjurkan untuk dia kaget mengkodok kan tidak apa dibatalkan makanannya muntah dengan disengaja. Yang ketiga, jima bersetubuh, hubungan suami istri, hubungan intim. Nah, yang ini jima nak dia disengaja tidak disengaja tetap batal. Jangan kaget dipelintir pula Pak Ustadz Setiawan ngomong katanya jima kalau disengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Nah, tidak kati nak sengaja tidak sengaja batal tetap. Setelah selesai subuh. Iya di waktu puasa maksudnya kan dari fajar shadiq sampai sampai maghrib tadi kan. Nah, lalu keluarnya darah haid atau nifas. Nah, kalau ini juga bukan tidak ada kati hubungannya sengaja dan tidak sengaja, itu memang alamiah biologi manusia kan. Jadi begitu dia men di hari siang hari maka langsung otomatis batal lah puasanya hari itu. Atau dia misalnya nifas sudah melahirkan dia puasa rupanya masih ada darah nifas maka dia langsung hari itulah saat itulah dia batal. Lalu yang kelima,
hilangnya akal atau gilo. Nah, ini juga yang bisa memponis dia itu gilonya atau tidak, yaitu ya tentu wong yang ahli dalam bidang kejiwaan kan. Ya. Misal dia tiba-tiba di siang hari itu, apa istilahnya itu? Apa dia waduh lah, cak hilang ingatan itu Linglung. Ya linglung, sudah itu bukan apa dia enggak sebut cek gaya tuh. Apa? Amnesia. Amnesia. Nah, langsung hilang ingatan, langsung dia banyak ada ini kan. Ya. Nah, maka dia dikategorikan wong yang hilangnya akal. Jadi jangan salah juga, jangan disebutkan Vicky itu kasar atau Vicky itu apa nama itu bahasa yang kurang bagus, tidak. Memang di sini disebut hilangnya akal. Hilangnya akal itu ya gilo. Bukan dalam artian gilo tuh cuma sekedar ODGJ yang pinggir jalan, terjoget-joget baju kotor, rambut kotor apa bukan itu baik. Hilangnya akal itu bisa bae wong biasa yang dia tiba-tiba hilang akal, dia wong normal yang hilang akal atau dia karena hal tertentu kejiwaannya terganggu bisa bae itu adalah. Nah, itu dikategorikan ini. Makanya Vicky itu bukannya soal vulgar ngatoi bukan, tapi memang itulah bahasanya untuk membataskan yang mana yang memang apa namanya itu membatalkan atau yang tidak kan. Lalu yang keenam, yakni keluarnya mani dengan sengaja atau onani ya. Nah, yang keenam ini dalam catatan disengaja. Jadi kalau misalnya dia tidak sengaja, dia tidur siang adalah sudah zuhur tidur siang, dia mimpi lalu adanya keluarnya mani, apakah membatalkan? Jawabannya tidak, karena memang dia posisinya lagi tidur. Nah, tapi kalau dia lagi tidur itu, sebelum tidur itu lagi tidur atau sebelum tidur itu bayang kini mayang itu, ngawikan itu salah kau ni anang yang lembang. Nah, Victor, pikiran kotor. ya pacak ulo dola ini. Nah, itu mengenai hal yang membatalkan puasa. Lalu kalau kita tadi sudah bicara soal syarat rukun yang batalkan, maka sekarang apa yang kira-kira disunatkan dalam kita berpuasa? Nah, pertama, uji Nabi makanlah sahur karena di sahur itu ada barokah. Nah, jadi kadang budak nih wadolai, bukan budak termasuk aku juga kadang kan. Alhamdulillah atas ini izin Allah kalau walaupun tidak sahur kadang kita ini masih kuat puasa. Nah, misalnya kita jam 9, jam 10 itu sudah buka tuh ngulangi lagi makanan di meja tadi. Nah, kaget tertidur, entah alarm tidak tidur atau entah wong masjid tidak ada bangun ke. Tidak mungkin. Iya. Pasti bangun ke. Entah juga kita memang kecapean tidak ada terbangun. Ujung-ujungnya pas subuh baru terbangun. Atau toanya lagi ada masalah toanya kan. Iya. Biasanya sampai ke rumah kita tidak sampai. Iya, bisa juga itu kan. Urusan teknis itu. Nah, artinya kelupaan, tapi kita lah berniat, sudah kan? Makanya itu jemaah yang dimuliakan Allah, sudah semayang isya atau semayang tarawih itu, kita berniat lah, nama itu Somagodin tadi. Nah, jangan sampai tidak berniat. Kaget kalau tertidur model ini nah. Tidak baca puasa karena tidak kata niat. Atau juga misalnya walaupun tidak berniat, kalau kita sudah berniat malam pertama pecah niatnya Imam Malik tadi, masih kebagian adalah ininya apa? Puasanya masih baca kan. Nah, kita ini alhamdulillah kalau aku pribadi tidak sahur tuh kadang kalau puasa sunat biasanya jadi gawe. Kalau puasa wajib ini ya alhamdulillah bangun terus karena memang dibangun kong kan. Nah, kalau kita tidak ada sahur asal ada niat tidak kati masalah. Dan memang aku pribadi terbukti yo tahan-tahan bae seharian itu kan. Masih baca aksi apa? Aktivitas kesana kemari. Nah, tapi ngapo kata Nabi kita harus makan sahur walaupun dikit karena di sahur itu ada kebarokahan. Nah, kalau kita sudah bicara, sudah ngomong soal konsep berkah, maka berkah itulah yang harus kita cari dalam suatu ibadah. Selain kita diterima atau ibadah kita sempurna, maka kebarokahan itulah yang harus kita cari. Nah, itu maka kata Nabi, makanlah sahur walaupun sedikit, walaupun kurma sebiji, walaupun banyu setegok. Lalu sunatnya selanjutnya ya ini mengakhirkan makan sahur. Cuman jangan juga di akhir kenian adalah. Kadang kita ini bentanglah sunnahnya mengakhirkan makan sahur. Begitu bunyi soling imsak itulah parak, dia baru nak makan nasi. Nasi ini lauknya banyak pula. Ada ayam, ada bebek, ada telur, ada tahu tempe. Nah, ujung-ujungnya wong lah subuh nian, bukan lagi imsak. Belum kelar makan tadi. Nah, makanan mubazir, dia belum tuntas makan. Nah, jadi mengakhirkan makan sahur itu maksudnya kita dewek nimbangnya. Kira-kira ini habis, waktu sudah berakhir. Nah, kira-kira macam itu. Tapi kalau kira-kira apa namanya itu bingsal lah tahu kita ini makannya lambat lelet kan. Kapan makan berombongan kenian terus kita Palembang sesudahnya selesai kelarnya. Nah, ya sudah jangan terlalu diakhirkan. Sama baca khotib adalah. Jadi khotib Jumat itu memang disunatkan datang akhir, maksudnya lah para nak Jumat baru datang. Yang sunatnya itu adalah. Jadi bukan ustaz itu tuh minta alam bukan.
Jadi ada juga aku pernah di satu masjid kata Pak Ustad, khotib Jumat kami terlambat terus datang katanya 12 kurang seperempat dia baru datang. Jiku Pak Haji, memang khotib dan imam itu disunatkan untuk agak mendekati waktu, agak ngakhir baru datang. Pada waktu baru datang. Wong larami dia baru datang. Itu disunatnya memang cak itu. Oh, memang itu. Yo, selagi jiku khotib itu nakar diri juga bahwasanya kalau misalnya cak kami rumah di Sako ngisi khotbah di Bukit Besar. Itu kan bahasa Arabnya jauh. Iya. Belum Palembang di macet kan? Iya. Nah, ngekar diri juga bahwasanya sampai ke sana jam sekian itu harus sudah di sana, harus siap-siap kan cak itu kira-kira. Iya. Ini sunnahnya. Nah, lalu sunnah selanjutnya menyegerakan berbuka. Begitu tum di Masjid Agung. Allahu Akbar. Nah, langsunglah disegerakan. Tidak harus nyudahi azan dulu. Nah, adapun kalau misalnya maksudnya pecahnya adalah yang kita Palembang, bebukanya itu nah, matalnya itu nah. Disegerakan. Tapi kalau ngelanjak ke pempek telok, pempek tahu, pempek lenggang, pempek lenje, pempek kapal selam, moket segala macam tuh sudah sudah sholat maghrib sholatlah dulu, jangan kaget begitu telanjak segala-galo ini. Rupanya sholat maghrib tinggal. Minimal kumulu jadi pecahnya maksudnya itu yang langsung disegerakan itu. Lalu yang selanjutnya sunnahnya membaca doa ketika berbuka. Jadi pas nak berbuka itu baca doa. Kemarin ada yang nanya katanya yang mana yang baik, bagus galo je aku yang sikot hadis riwayat Sahih Bukhari, sikot ijtihad ulama. Tapi yang dianjurkan Nabi yang cak mana berdoa apa boleh gitu. Begitu nak parak puasa itu, begitu parak buka itu adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa untuk pribadi kita. Tak katik masalah, berdoa yang bagus-bagus. Tidak katik tuntunan yang resmi, tapi perbanyaklah doa. Misal contoh bagi seorang wirausahawan, ya Allah Tuhanku, jadi kalau offset tahun ini 50% naik ya Allah. Bagi PNS, ya Allah kalau pajak tahun ini aku jadi 4B golongan aku ya Allah. Naik pangkat. Naik pangkat. Nah, bagi wadola ya Allah, misal banyak kelah job MC ya Allah bulan ini. Nah, kira-kira itu. Jadi untuk kita pribadi katik masalah. Nah, selanjutnya sunnahnya puasa dalam puasa itu yaitu meninggalkan perkataan yang tidak baik. Nah, jadi kalau perkataan buruk baik lagi kita tidak boleh karena bisa menggoyahkan atau mengurangi pahala puasa, bukan mengurangi ibadah puasanya. Nah, maka perkataan yang tidak do katik manfaatnya itu juga kita hindari. Contoh apa? Misal kelakal. Walaupun kelakal tidak katik ngatoi wong dak, tidak do gibah namimah dak itu. Kelakal yang kelakal kosong dak katik manfaatnya. Sampai setengah hari. Atau nonton film. Filmnya bukan film yang jahat, film bagus, film biasa, film ini. Film biasa, film rumah tangga misalnya. Tapi sinetron. Nah, tapi itu tidak ada katik manfaatnya. Nah, itu dikurangi. Lalu memperbanyak membaca Al-Quran, sedekah dan amal kebaikan lainnya. Nah, jadi puasa itu kita dampingi dengan amal-amal lainnya. Walaupun cuman semakro, kalau bulan puasa ini usahakan baca Quran. Atau tidak baca juga Pak Ustadz, kami sibuk nih kan. Ini baru naik pangkat misalnya. Tidak apa-apa, sayat baik sehari. Atau sesurat yang pendek-pendek. Tidak kati masalah. Tidak kati yang sepele. Amal ibadah nih, bagus galo. Sedekah juga itu. Walaupun Rp1.000 duit bekas keroan itu adalah masih mampu minyak angin, tidak katik masalah. Sehari 500, sehari 1.000 dan amal-amal lainnya. Nah, lalu selanjutnya sunat juga ngenjuk makan uang yang buka puasa. Nah, maka uji Nabi kalau kamu uang rumah kamu masak banyak ke kuahnya. Nah, maksud di sini bukannya lah tahu bumbu dikit kuah di banyak ke katik kaso. Nah, maksud banyak kuahnya itu pacak dibagi banyak maksudnya itu. Nah, kita buat tuh dibanyak ke porsinya itu agak dibanyak ke. Walaupun mungkin rampenya, dagingnya tadi, iwaknya tadi tidak perlu banyak, tapi kuahnya pacak dibanyakin, kita pacak berbagi dengan orang lainnya. Nah, dan ini disunahkan. Kalau kita ngenjuk uang buka puasa, pahalonya itu sama tapi pacak pahalo uang puasa itu. Tanpa pahalo dia dikurangi. Jadi kalau bahasa sekarang nih pahalo wong yang kita njuk itu copy pastenya adalah dimasuk ke file Word kita. Nah, kira-kira dalam itu. Nah, tapi tidak mengurangi kan file lama tadi masih tetap utuh. Kopas. Nah, lalu selanjutnya sunat puasa ini memperbanyak iktikaf di masjid. Memang kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslimin itu iktikaf di masjid itu di 10 terakhir untuk nemoni Lailatul Qadar. Nah, tapi iktikaf itu juga harus kita perbanyak mulai dari awal tadi sebenarnya sudah sampai ke akhirnya kage.
ya ini kita berdiam diri di masjid. Maksudnya berdiam diri itu tidak harus tertidur makan siano itu tidak mesti itu. Ya itu juga bagus maksudnya itu kan. Sampai dia ini itu. Tapi iktikaf maksudnya itu mungkin setelah kita sholat, kita niat iktikaf di masjid, kita memperbanyak amalan-amalan. Nah itu juga digolongkan sebagai iktikaf. Nah tidak kata yang membatasi entah waktunya nak dengar, entah waktunya nak lama dan lain sebagainya. Baik, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum kita tutup, lalu sapo bae. Nah, yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan ini tadi. Nah, dia ada 4 macam golongan, yakni pertama, wong yang sakit yang dia wajib kodok setelah sehat. Jadi kalau kira-kira dia ini ada pinggir nak sehat, pas dia sehat kaki, dia wajib kodok. Ialah sakit biasa itu ada lain pecah demam, pilek, flu segala macam itu. Yang kedua musafir, wong yang lagi dalam perjalanan. Nah musafir yang dimaksud sini sama cak musafirnya sholat adalah. Jadi kalau sholat itu kan boleh dijamak. Itu kalau kata Imam Syafi'i perjalanannya itu lebih kurang 83 kilometeran. Jadi kalau kami Markuang nih Pelembak Markuang lah lebih kurang perjalanannya paling minimal itu. Nah maka dia boleh jamak dalam sholat. Dan juga dalam hal puasa dia boleh dikodok kakek. Jadi dia boleh batalkan. Tapi kalau misal Pak Ustadz, aku alhamdulillah saya sehat baik berjalan dari Palembang ke Lampung naik sepuh aman-aman misal sampai buko. Ya bagus berarti. Daripada jangan nak apa istilah itu. Karena berkendaraan juga kan. Iya, jangan jalan kaki. Iya. Kalau jalan kaki nah iya. Kalau dulu kan memang zaman Nabi itu kalau tak jalan kaki naik onto atau kuda kan itu kan masih butuh energi kan. Kalau sekarang kan duduk di pucuk mesin. Pucuk mesin kan. Mesin itu ibu sopir kalau. Sopir kong pulau. Nah, jadi itu musafir artinya rukhsah. Kalau tidak ditinggal ya bagus berarti. Tak payah lagi nak ngodoknya sudah lebaran gitu. Sudah itu uang yang sudah lanjut usia, nah lansia yang tak mampu lagi berpuasa walaupun sudah lebaran masih tak mampu tadi. Yang tadi adalah yang dia lah tua, ada sakit, memang ngapar, tak kena do yang memang pacak puasa lagi. Nah, maka dia wajib bayar fidyah. Lalu selanjutnya wong yang hamil atau mengandung. Ujung pagar dalam bunting. Nah, yang ditanyakan kemarin ya. Atau dia sedang nyusui, lagi netek anaknya. Anaknya masih dalam susuan dia, masih memerlukan ASI dari ibunya. Wajib. Nah, dia kaki wajib tetap menggantinya kodok puasa di setelah lebaran. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit materi terkait puasa kita pada petang hari ini. Ini juga waktu sudah mulai bergulir, kita nak gabung ke Masjid Agung. Nah, semoga puasa kita menjadi puasa yang sempurna, serta bukan hanya sempurna tapi ada juga kebarokahan di dalamnya. Baik, jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah di sana sini, kepada Allah mohon ampun. Apabila ada yang baik maka jadikan pelajaran, jadikan ibrah, yang buruk mungkin bisa kita perbaiki sama-sama. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh stakeholder terkait, kepada RRI dan para jamaah sekalian yang sudah berkenan mendengar kajian ini. Akhirul kalam walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, apa yang disampaikan semoga menambah wawasan, informasi dan juga mempertebal keimanan kita pendengar ya, dan berkah untuk kita galau-galau. Dan esok hari kita bisa bersama kembali tentu di program Dialog Hikmah Ramadan dengan berbeda tema. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu kita akan tutup program acara Hikmah Ramadan, sampai jumpa di esok hari, dan kita akan lanjutkan program acara sampai nantinya selesai di Sriwijaya sore. Dulur-dulur, sudah kita pelai bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk